Ayo ikut aku. Kamus ini aku udah beli ini. Kenapa dia sih? Dia beneran supir. Aku udah ke 5 toko buku. Aku nggak bisa pergi tanpa ini. Aku harus deketin dia dulu. Permisi, boleh diskusi sebentar? Mau diskusi apa? Bisa nggak kamu biarin aku beli kamus ini? Iya, soalnya besok aku ada acara penting. Aku harus punya ini lagi pula. Aku udah ke 5 toko buku. Ini tinggal 1 lagi. Aku juga ada acara penting. Ganteng tapi pelit banget. Iya, sebenarnya ada 1 lagi yang bagus. Yang ini coba lihat. Ini kamus Inggris Cina Inggris untuk konstruksi. Ini juga bagus. Soalnya kamu mau beli ini. Jadi kamu rekomendasiin yang lebih jelek buat aku. Gimana bisa bilang ini jelek? Ada banyak kata baru di sini. Tapi nggak ada simbol fonetiknya. Kalau bahasa Inggrismu nggak bagus, nggak bakal tahu cara bacanya. Gimana kamu tahu bahasa Inggrisku nggak bagus? Jadi biar aku tes bahasa Inggrismu. Oke. Atasofobia. Takut terhadap kekacauan. Arti dalam bahasa Indonesia adalah takut terhadap kekacauan. Apaan sih ini? Bahkan supir aja bahasa Inggrisnya bagus banget. Rebut pekerjaanku. Bahasa Inggrismu bagus banget, kaget deh. Orang yang benar-benar berbakat gak pamer, yang pamer bukan orang yang benar-benar berbakat. Ini buat kamu kan? Tapi aku pikir kamu bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadi kamu gak butuh kamus ini. Aku tetap mau ini. Boleh aku cek sebentar? Oke. Terima kasih, cepat kok. Permisi, bisa bantu pegangin ini? Kayak gini. Apa yang kamu lakukan? Mengambil foto. Mungkin aku akan membutuhkannya besok. Aku baru saja mengisi baterainya kemarin. Kenapa ini jadi seperti ini? Baiklah. Jika kamu sangat menyukai kamus ini, aku akan memberimu 30 detik. Katakan padaku kenapa aku harus menyerahkan ini untukmu. Jika kamu menyentuhku, aku tidak akan membelinya. Bahasa Inggrismu bagus, punyaku lebih buruk. Aku membutuhkannya lebih dari kamu. Kalian adalah pria, aku wanita. Wanita pertama. Tunggu sebentar. Kamu punya mobil, aku tidak. Kamu bisa menemukan toko buku lebih mudah dariku. Kakiku tidak nyaman. Waktunya habis, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Hari ini adalah ulang tahunku. Ulang tahun? Kebetulan sekali. Ini benar. Aku akan menunjukkan kartu identitasku. Tunggu sebentar. Lihat ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu baik, sangat baik. Akhirnya ini milikku. Lebih baik kembalikan padaku. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Biarkan aku membayarnya untukmu. Terima kasih. Tunggu sebentar, kamu sangat dermawan. Bisakah kamu menandatanganinya untukku? Menandatangani? Tidak perlu, aku bukan penulisnya. Tapi kamus ini sangat penting bagiku. Aku akan mengingatmu setiap kali membukanya. Meskipun dunia ini kejam dan penuh perang, selalu ada orang baik.
Tidak seserius itu kan? Iya, kamu harus menandatanganinya. Ini ballpointnya. Terima kasih, namamu adalah... Aku tidak bisa membacanya. Aku tetap menandatanganinya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Kamu sudah kembali. Sedang apa? Tolong jangan campur aduk. Tidak kok, ini bersih. Daging sapi hampir matang. Tunggu 10 menit. Tomatinya mana? Saya lupa membelinya. Ada kentang. Pakai kentang saja tidak apa-apa. Sudah saya masukkan kentangnya. Kalau sup borske tidak ada tomatnya, masa bisa disebut sup borske? Kentang juga boleh, saya tidak masalah kok. Kamu gampang banget. Benar. Hadiah ulang tahun. Buka dong. Saya sudah bekerja keras selama 3 bulan untuk merajutnya. Lihat 2 bola ini yang paling susah. Satu persatu. Coba pakai. Gaya sehari-harimu terlalu monoton. Tambahin aksesori warna-warni sempurna. Ayo coba pakai. Bagaimana? Sangat unik. Sudah saya bilangkan. Kelihatan bagus, ayo. Minum dulu. Selamat ulang tahun bersulang. Bagus, taruh di sini. Halo. Saya mencari Busu, Kepala Departemen Penerjemahan. Anda? Saya Shi Xiaoqiu, penerjemah sementara dari Jiutong. Oh iya, dia sudah bilang ke saya. Silakan daftar di sini. Oke. Silakan lewat sini. Oke, saya Pak Wang, selamat pagi. Coba lihat ini cabang Shanghai. Silakan masuk. Saya mau tanya siapa itu? Dia bos saya. Anda akan menjadi penerjemahnya. Sudah saya tulis ini. Dari sini lurus sampai ujung. Apakah ini kantor penerjemahan? Tidak, aku tidak bisa masuk seperti itu. Dia akan mengenaliku. Permisi, apakah ada salon di sekitar sini? Ya, keluar dan belok kiri. Oke, terima kasih. Aku ada urusan, aku akan segera kembali. Oke. Aku sedang terburu-buru, halo. Senang bertemu denganmu. Nona potong rambut atau keriting? Apakah ada layanan makeup di sini? Ya. Bisakah kamu membuatku menjadi orang yang sama sekali berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda. Jadi ingin terlihat seperti siapa? Siapa saja boleh, asal jangan terlalu jelek. Kamu punya waktu 7 menit lagi. Setelah aku bilang ini, tinggal 6 menit 30 detik lagi. Nona, apakah kamu punya kacamata?
Nona, apakah kamu punya kacamata? Aku pakai lensa kontak, tapi ada kacamata cadangan di tasku. Jadi pakailah kacamatamu. Bagaimana? Terlihat bagus. Terima kasih, terima kasih. Tunggu, aku harus memberi tahi lalat di wajahmu. Tunggu. Kenapa kamu ubah gaya rambutmu? Kamu masih bisa mengenaliku? Bajumu belum diganti. Jangan terlalu penasaran, itu bisa membunuh kucing. Membunuh kucing? Bagaimanapun, aku harus berterima kasih untuk kamusnya. Hari ini aku sangat sibuk. Kalau tidak, aku akan mentraktirmu makan. Selamat tinggal sama-sama. Bagaimanapun, aku ingin minta tolong sekali lagi. Berpura-pura tidak mengenaliku. Ketika kamu melihatku, boleh tidak? Kenapa? Kamu mata-mata bisnis? Tidak, aku khawatir bosmu akan mengenaliku. Bekerja dengan tipe orang seperti ini memang sulit ya. Tidak terlalu buruk. Aku di sini sebagai penerjemah sementara. Jika dia mengenaliku, dia akan menemukanku. Jika aku tidak bisa melakukannya dengan baik, mungkin aku akan diperlakukan buruk oleh preman. Mungkin. Kamu sudah diperlakukan begitu ya? Aku pria. Jangan berpikir bahwa menjadi pria akan aman. Ada juga mereka yang biseksual. Baiklah. Aku penasaran, aku ingin bertanya ini. Kenapa? Kenapa kamu takut jika dia mengenalimu? Kamu tidak takut ketika aku mengenalimu. Apakah ada perbedaan antara kita berdua? Lucu, kenapa aku harus takut? Pada sopir baik yang selalu membantu orang lain, sangat lucu. Sopir? Selesai? Ya, Kamu mengundang penerjemah baru ya? hanya sementara dia terlihat familiar bagiku. Bagaimana levelnya? Reaksi cepat, tidak ada kesalahan. Ada sedikit kesulitan di awal, tapi kemudian baik-baik saja. Parfumnya membuatku merasa mual. Bagaimanapun, bisakah kamu membantuku mengedit gambar ini? Bisakah kita mengubah posisi pintu masuk ini? Itu hanya bisa ditempatkan di sini. Tidak bisakah kita mengubahnya ke sini? Di sini? Kamu ingin meningkatkan polusi ya? Kamu bukan orang yang mudah diajak berurusan. Ini proyekku, aku harus bertanggung jawab. Baiklah, buat seperti itu, tanda tangani. Halo, kita bertemu lagi. Halo. Apakah kamu menyadari makanan di ruang makan ini enak? Lihatlah ikan-ikan udang dan sebagainya. Mereka terlihat segar. Coba yang ini. Aku tidak lapar. Jangan bilang kamu sedang mencoba menurunkan berat badan. Biarkan aku memberitahu semua orang perlu makan 1 telur per hari untuk nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Ini sangat lucu. Sangat enak, benar-benar enak. Baiklah, biarkan aku membawamu ke sana dan tidak makan ada lagi. Ayo pergi, aku tidak akan makan. Ayo pergi, aku tidak membutuhkannya. Oh tidak.
Tolong tutupi aku. Aku tidak akan membiarkan bos mengenaliku. Tolong. Ji Chuan, bisakah kamu mengambilkan sup untukku? Yang mana? Sup sayur. Departemen SDM mengungkapkan bahwa sampai sekarang Ji Chuan telah memecat 4 orang. 4 orang? 1 supir, 1 sutradara, 1 akuntan dan 1 arsitek. Dia bahkan memecat arsitek? Aku dengar alasannya karena dia tidak mengikuti aturan pakaian. Aku tidak khawatir tentang ini. Aku selalu mengikuti aturan pakaian dengan tepat. Bagaimanapun, Master Xiaobo adalah yang paling menyedihkan. Aku dengar tahun lalu istrinya melahirkan kembar. Dia pikir gajinya tidak buruk, jadi dia mengundurkan diri dan tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Kali ini terlalu buruk. Sungguh menyedihkan mereka. Permisi, apakah ada tempat di dekat sini yang menjual susu segar? Tidak tahu apakah ada yang baru. Berita terbaru mengatakan bahwa target selanjutnya adalah departemen terjemahanmu. Tunggu saja untuk dipotong stafnya. Xiao Ting, kamu tidak tahu bagaimana penampilannya ketika dia sedang menawar? Baiklah, aku menganggapmu sebagai temanku. Aku akan memberimu diskon 50%. Sutradara dan aku baru saja membuat kesepakatan diskon. Kalau tidak, kita tidak perlu membahas lagi. Ini yang terendah harganya, tidak bisa turun lagi. Baiklah, aku akan memberimu tambahan 10%, apakah itu baik? Kalau tidak, kita tidak perlu membahas lagi. Baiklah, aku akan memberi tambahan 5%. Aku benar-benar tidak mendapat untung, aku cuma pengen berteman sama kamu. Aku udah kasih semua yang aku punya, cukup enggak? Atau aku juga punya atasan? Gimana aku jelasin ke mereka? Mr. Wang, kamu. Maksud kamu apa? 10% lagi? Kamu nggak ikut aturan. Aku belum pernah ketemu yang kayak kamu. Ini deal yang rugi. Nggak, kamu mau apa? Aku mau darah kamu. Aku cuma punya lemak, nggak ada darah. Cuma 1 kalimat tanda tangan atau enggak? Oke, tanda tangan. Anggap aja buat nurunin berat badan. Mr. Wang, ada film. Aku rasa kamu harus nonton. Apa itu? Vampir. Oke, aku akan nonton kalau ada waktu. Oke, jangan nakutin aku. Lagian beda banget antara kedua saudara ini. Mereka nggak normal. 1 beneran jago nawar. 1 beneran jago dapat proyek. 1 muka hitam, 1 muka putih. Mereka pasangan yang cocok. Dia masih muda banget. Tapi udah mulai diet. Xiao Qiu, kamu nggak bisa makan segini dikit. Kita ini penerjemah, nggak boleh nggak sehat. Ngerti? Oke, aku akan perhatiin. Perut kamu baik hari ini ya. Aku belum pernah lihat kamu makan sebanyak ini. Aku agak lapar. Kamu bisa minum ini? Ayo, kamu nggak bisa makan sebanyak ini. Kasih aku sedikit. Telur ini udah digigit. Koki ini harus diganti. Tolong jangan curiga banget. Ada orang lain selain aku? Kamu makan itu? Kerja sama aku. Di kelas terakhir Pak Ju cerita soal pengambilan keputusan. Keputusan aku sekarang adalah aku mau keluar sekolah. Minta sekolah kembalikan uang kuliah aku. Aku juga ingin keluar dari sekolah, aku ingin separuh dari biaya kuliah. Uang kuliahmu dikembalikan kepada kami. Pendapatan penjualan. Teman-teman sekelas, pendapatan penjualan sama dengan harga dikali volume penjualan.
Jika hasil penjualan mewakili pendapatan sekolah kita, maka uang kuliah siswa adalah harganya. Jumlah total siswa adalah volume penjualannya. Baru saja karena penampilanku yang buruk, beberapa siswa meminta untuk keluar. Lalu dengan harga yang tidak berubah, Kita kemudian menjaga harga tetap konstan. Penjualan menurun. Pendapatan penjualan secara keseluruhan juga akan menurun. baru saja beberapa siswa mengusulkan agar uang kuliah dikurangi separuh. Maka meskipun tidak ada yang keluar, harga berkurang. Pendapatan penjualan juga akan menurun. Jawaban yang benar. Untuk waktu yang lama, Guruju memberai tahu kami tentang rumus ekonomi. Ini pertama kalinya aku melihat metode ini. Sulit untuk mengingat rumus ini. Ini adalah ekonomi manajerial. Rumus paling dasar. Apa selanjutnya? Kita akan mempelajari turunan dari rumus ini. Analisis keseimbangan. Ju, kelasmu benar-benar hidup. Aku terkesan dengan contoh penampilanmu. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Terima kasih kepada dua pemimpin. Mari kita pergi dulu. Terima kasih banyak hari ini. Apa? Bawang putih. Kasus aslinya menggunakan terlalu banyak data. Kamu tahu kasus yang awalnya aku siapkan. Aku adalah seorang reporter dari United Finance. Mengenal rumus ekonomi. Aku mengerti. Tapi apapun itu, hari ini aku masih ingin berterima kasih karena telah membantuku dengan sangat besar. Kalau tidak, aku akan mentraktirmu makan malam. Bagaimana kamu mau menunjukkan wajahmu? Kencan dengan wanita cantik. Berharap. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Jangan berpikir terlalu banyak. Sepertinya kamu memperlakukanku. Kesan pertama memang tidak bagus. Ada apa? Dia tidak angkat telepon? Mungkin dia sibuk. Sibuk apapun tetap harus memikirkan pernikahan. Dia bilang ingin bekerja. Bilang saja kamu harus cari kerja baru sebelum menikah. Kalau begitu aku tidak bisa cari kerja baru dan belum menikah. Apa maksudnya? Kinglin, biarkan aku keluar sebentar. Mau kemana, Nenek? Aku akan menemanimu. Kamu sedang hamil, sekarang pulang saja dan istirahat yang cukup. Aku tidak butuh kamu. Kalau aku tahu, aku tidak akan berbohong. Hampir saja aku ketakutan setengah mati hari ini. Kurasa tidak apa-apa. Banyak siswa yang terpesona padamu. Jangan bilang begitu, aku membuat diriku sangat malu hari ini. Maaf, aku akan ke kamar mandi. Pelayan. Totalnya, kamu menghabiskan 5.600. Satu botol anggur, merah 3.888. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Bagaimana bisa kamu bayar begitu banyak uang tunai? Tolong tunggu. Kalau kamu tidak bayar makan ini, tidak mungkin dia akan mentraktir makan lagi. Kenapa kamu minum anggur merah semahal itu? Tolong tanda tangan. Dihai, kamu sedang apa? Bagaimana kamu membayar traktiranku? Siapa yang bayar sama saja? Kalau begitu aku tidak berhutang budi lagi padamu. Atau kamu traktir aku teh? Kalau begitu aku akan traktir kamu teh terbaik setelah makan. Yang terbaik. Tentu saja. Aku menantikannya. Aku akan menerima telepon. Halo Tianlang. Oh baiklah, aku akan segera kembali dan menanganinya. Dinghai, maaf. Mungkin aku tidak bisa traktir kamu teh hari ini, ada urusan. Tidak apa-apa, kita ketemu lagi lain hari. Kalau begitu aku akan traktir kamu teh lain hari.
Terima kasih untuk makan siang hari ini. Jangan lupa, kamu masih berhutang padaku. Jangan khawatir, aku paling takut berhutang. Aku tidak akan lupa. Selamat tinggal. Satu lagi hal buruk tentang Duan Tianlang. Sibuk sekarang. Nenek Ahaisu datang untuk membuat masalah. Bilang saya tidak akan bertemu dan tidak akan pergi. Nenek minta saja saya pergi ke taman bunga. Kenapa lari jauh-jauh? Bagaimana saya bisa menghubungi kamu kalau kamu tidak angkat telepon? Di luar terlalu berisik sampai tidak dengar. Dinghai, apa rencana kamu untuk menikah? Kita harus menunggu sampai pekerjaan keluarga Ahai selesai. Kapan itu akan selesai? Apakah kamu punya surat? Bagaimana bisa percaya hal seperti itu? Kita tidak punya latar belakang. Kinglin hamil dengan anak kamu. Berapa lama kamu akan menunda? Nenek, saya sudah lama menganggur. Tidak menemukan pekerjaan yang layak. Terima kasih kepada Nenek dan Kinglin yang mendukung saya di kelas belajar ini. Saya akhirnya masuk kelas sekarang. Ketemu dengan presiden banyak perusahaan besar. Mereka sangat menghargai dan mengakui saya. Bilang kursus sudah selesai. Undang saya jadi CEO perusahaan mereka. Apa itu CEO? Manajer umum. Jangan bilang. Belajar ini benar-benar tidak sia-sia. Nenek, kapan saya bisa menikahi Kinglin dengan cara yang baik dan masuk pintu? Kalau tidak, pernikahannya terlalu sederhana. Saya pikir dia akan menyesal seumur hidup. Nenek, kamu mungkin juga berpikir begitu. Nenek, saya akan mengantar kamu pulang. Saya tidak tenang kalau kamu pergi sendiri. Dinghai, kamu ikut saya. Dinghai, biar saya bilang. Saya tidak peduli kamu CEO apa. Jangan main-main dengan saya. Kamu masih tidak percaya saya? Kamu dan ibumu tentukan tanggal pernikahan secepatnya. Kalau tidak, saya akan membuat kamu terlihat baik. Kamu tunggu. Ahai. Apa yang kamu bicarakan? Nenek, apa yang dia mau? Tidak ada permintaan. Hal ini bisa ditunda. Jika dia tahu Kinglin tidak hamil, kami pasti akan membayar kembali. Ahai, kapan kamu akan menjadi CEO? Ibu, percayalah padaku. Pasti akan ada hari itu. Jika kamu jadi CEO, ibu akan pergi ke biro perjodohan. Banyak gadis baik di sana, pilih saja sesukamu. Gadis yang baik. Apa pendidikan, pekerjaan, bentuk tubuh? Yang lebih penting, itu latar belakang keluarganya. Gadis seperti itu pantas untuk anakku, benar kan? Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu lihatkan? Cuma melihat-lihat dulu. Apakah ini untuk pacarmu? Bukan pacar, belum. Tapi aku harap dia menerimanya. Maukah kamu jadi pacarku setelah menerima hadiah ini? Begitulah adanya. Ini gelang baru, silakan lihat. Banyak teman wanita muda suka yang ini. Memanggilnya layak dicintai. Kamu pantas dicintai. Ini dia. Baiklah, terima kasih. Saya akan membungkusnya untukmu. Kamu pantas dicintai. Shanshan. Mengapa Shanshan berjalan begitu cepat? Ini sekolahnya. Seharusnya kamu tetap memanggilku Tuan Ju. Permisi. Kupikir kita sudah berteman. Penjepit dasimu. Aku tahu kita punya bahasa yang sama. Ini edisi terbatas. Penglihatanku cukup tajam. Apa kamu membeli ini sendiri? Nyonya Ju benar-benar punya selera. Penjepit dasi ini adalah edisi terbatas. Hanya ada 2 di kota ini.
Jadi tolong bungkuskan untukku. Lalu bungkus satu lagi untukku juga. Baiklah, terima kasih. Apa kamu punya waktu minum teh akhir-akhir ini? Maksudku ini benar-benar cantik. Tidak apa-apa minum teh. Aku mengundangmu. Pergi ke kelas. Sampai jumpa di kelas. Jadi dia adalah tunangan Qinglin. Ini menarik. Jadi ini tempat yang kamu katakan. Bagaimana tidak buruk? Ini salah satu resort terbaik di negara ini. Tentu saja sangat bagus. Ini adalah properti ayahku. Ayahmu. Jangan bilang kamu tidak tahu aku adalah Putri Zhu Shiping. Kamu adalah reporter keuangan, pergi saja. Apa artinya ini? Ketika aku pertama kali melihatmu, aku tahu kamu adalah wanita yang berbeda. Aku juga melihat bahwa kamu bukan pria biasa. Kalau tidak, mari kita bicara terbuka dan jujur hari ini. Apa tujuanmu mendekatiku? Jika cinta pada pandangan pertama adalah tujuannya, aku mengakui motifku tidak murni. Cinta pada pandangan pertama. Kapan itu terjadi? Ketika aku pertama kali menabrakmu di depan sekolah bisnis. Aku menemukanmu sebagai wanita yang bangga dan percaya diri, namun elegan. Salesman memberitahuku. Namanya adalah, kamu pantas dicintai. Aku tidak bisa memikirkan kata sifat lain untuk menggambarkanmu dengan lebih baik. Dinghai. Tunanganmu. Apa kamu tahu kamu sedang memainkan permainan berbahaya di luar? Kamu tidak tahu, Hua Qinglin dan aku adalah teman baik. Karena aku melihat banyak pria yang minatnya dekat denganku. Tapi seseorang yang berani dan terobsesi dengan dirinya sendiri seperti kamu, benar-benar pertama kali melihat. Dinghai. Orang biasa seperti kamu, hanya dengan gadis seperti Hua Qinglin. Karena dia tidak tahu siapa kamu. Terakhir kali biaya makan lebih dari 5.000 yuan membuatmu sangat malu. Ada total 8.000 yuan di sini. Yang ekstra akan menjadi tipku untukmu. Jangan meremehkan orang. Dan seterusnya. Bawa gelang murahanmu ini. Kenapa aku harus menikah? Sudah lama tidak bertemu. Beri aku segelas vodka. Apa alasan minum hari ini? Apa harus ada alasan untuk minum? Minum saja kalau mau. Merek terkenal. Sepertinya sedang berburu. Tapi aku kasih nasihat.
Kalau mau dapat wanita seperti Liu Yali, kamu harus upgrade peralatannya. Wanita di Duan Tianlang. Apa kamu bahagia? Kebahagiaan dibandingkan denganmu. Kamu sama sepertiku. Kita semua mainan orang kaya. Aku bersamamu. Tidak sama. Jangan bodoh. Dia punya wanita yang tepat. Kamu sangat cantik. Kamu tidak layak buang waktu padanya. Kamu tidak layak dihina oleh mereka. Tangan. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Nama gelangnya. Disebut kamu layak dicintai. Ini yang ingin kukatakan padamu. Aku diinjak-injak. Kalau kamu bisa kalahkan mereka, itu juga kemenangan buat kita orang biasa. Bayar tagihannya. Non, ini semuanya milikku. Aku punya uang. Simpan uangmu. Masih bisa dipakai setelah keluar dari Duan Tianlang. Total konsumsi 800 berapa? Semuanya untukmu. Terima kasih. Dadah. Kamu layak dicintai. Sue King, kenapa pulangnya malam banget? Kamu minum-minum. Bibi dan kamu nungguin aku. Iya. Apa kamu khawatir sama aku? Tentu saja. Berhenti berpura-pura menyebalkan. Apa yang dilakukan Sue King? Zhonghua baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Minum lagi. Mengapa kamu selalu menyalahkan saya? Apakah saya sangat mengganggumu? Lihat seperti apa penampilanmu. Ubah itu. Oke. Saya akan berubah. Saya akan berubah. Jika saya berubah, bisakah kamu memberikan hotel itu kepada saya? Tidak akan. Mengapa? Ayah? Mengapa? Saya mulai bekerja di hotel ketika saya berusia 20 tahun. Saya memberikan waktu terbaik saya untuk hotel. Saya tidak bergantung pada kamu. Saya telah melangkah satu persatu hingga mencapai posisi saya sekarang. Mengapa kamu mengusir saya hanya dengan satu kata? Saya sudah mengatakan itu. Kamu biasa-biasa saja. Sue King, saya melakukan ini untukmu. Lihatlah, kamu hampir 30 tahun. Berlari keluar sepanjang hari. Kamu terus seperti ini. Bagaimana bisa menikah dan punya anak? Saya katakan padamu, kamu matikan harapan ini. Saya tidak menikah, saya tidak menikah. Hotel adalah suami saya, hotel adalah rumah saya.
Jenis kegilaan apa karena mabuk? Kamu memaksanya. Oke, Sue King. Oke, jangan memaksanya. Jangan memaksa anakmu lagi. Dia telah melakukan begitu banyak untuk hotel selama bertahun-tahun. Dia hanya ingin persetujuanmu. Tapi kamu selalu menolaknya. Jika itu saya akan merasa tidak seimbang. Zheng Hua, tidak bisakah kamu memahaminya? Saya memahaminya. Saya mengerti ini, bukan untuk kebaikannya sendiri. Saya juga baik untuknya. Apa gunanya seorang gadis berlari keluar sepanjang hari? Betapa baiknya menemukan pria baik untuk dinikahi. Oke. Sooner or later anakmu akan memahamimu. Apa yang pantas dicintai? Sial, kamu pantas dicintai. Nenek, biarkan aku datang. Jangan bergerak, kamu jangan bergerak. Lepaskan. Kamu tidak cocok untuk pekerjaan berat sekarang, tahu. Nenek, aku ingin pergi jalan-jalan. Kamu mau pergi kemana? Masih hamil. Baiklah. Sekarang tidak ada respon, aku hanya ingin pergi jalan-jalan. Maka aku akan menemani kamu pergi bersama. Tidak, Nenek. Aku bisa pergi sendiri. Apa karena Ibu Dinghai menyuruhmu membantu di warung sarapan? Tidak, Nenek. Kapan kamu datang? Aku sangat sibuk. Kamu membiarkannya pergi kemana? Nenek. Nenek Su, kamu datang dengan agresif untuk berkelahi. Dinghai suruh dia keluar. Hari ini, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak akan pergi. Mengapa kamu tidak meminta Qinglin membantumu? Kamu tidak setuju, aku tidak akan memanggil. Kapan kamu akan menikah? Kamu juga tahu situasi Ahai kita. Qinglin tidak bisa menunggu lagi. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai bayi lahir. Ahai juga tidak menyangkalnya. Tidak apa-apa menunggu sampai bayi lahir. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah mempertimbangkan nenek untuk Qinglin kita? Nenek Su, jika kamu ingin memaksa kami seperti ini, baiklah, semua orang paling-paling ambil 1 atau 2 tembakan. Pada saat itu, lebih memalukan lagi bagi Qinglin untuk membawa anak sendirian. Apakah kamu mengancam kami? Baiklah. Kita tidak mengakhiri pernikahan ini. Nenek mengembalikan uang mahar 200.000 kepada saya. Kami membesarkan anak-anak sendiri. Ahai, ada apa denganmu? Apakah kamu sudah minum? Dinghai, katakan padaku. Apakah itu pernikahan? Masih membayar? Nenek. Jangan marah. Hari ini, aku akan bawa Qinglin ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Kamu gila ya? Pulang dan ganti baju. Aku akan menjemputmu segera. Kalau begitu kita pulang dan menunggumu. Kalau kamu tidak datang hari ini, kamu tidak akan mengembalikan uangnya. Itu curang. Aku akan melaporkanmu. Ayo Qinglin. Ahai, kamu menikahi Qinglin. Kamu tidak akan pernah melihat terang dalam hidupmu. Dia tidak punya apa-apa, bagaimana dia pantas untukmu? Kamu pikir wanita dengan kondisi baik akan menikahiku? Menikah ke keluarga kita. Ibu.
Apa yang mereka inginkan adalah kecocokan. Mereka hanya bermain-main denganku. Bahkan jika aku berlutut untuk mereka, aku tidak ingin harga diri dan mereka tidak kasihan padaku. Hanya menertawakan ibuku. Aku sudah selesai. Aku tidak ingin para wanita dipermalukan. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku tidak percaya kita berdua sudah menikah. Maaf atas ketergesaannya. Maaf apa, aku senang. Kamu sangat menyukaiku. Tentu saja. Apa yang kamu suka dariku? Suka kamu pintar, baik dan berbakti. Sangat bekerja keras juga. Di dunia ini kecuali ibuku. Dan kamu. Tidak ada yang melihatku seperti itu. Itu karena mereka tidak mengenalmu. Sudah lama, mereka akan tahu betapa sempurnanya dirimu. Nenek-nenek akan menunjukkan padamu bahwa aku sudah menikah. Qinglin, mulai sekarang kamu adalah menantu keluarga. Nenek tidak di sisimu, kamu harus belajar merawat dirimu sendiri. Hati-hati. Tahu nenek, aku pikir aku orang paling bahagia di dunia. Nenek berharap kamu selalu bahagia. Tentu saja. Semuanya sudah siap? Hampir selesai. Apakah Dinghai akan menjemputmu nanti? Dia akan menjemput kita untuk makan malam. Aku tidak akan pergi. Kalian berdua saja yang pergi. Qinglin, jangan ragu untuk mengadu jika kamu diperlakukan tidak adil di rumah orang. Pasti bilang ke nenek. Apakah kamu dengar? Siap nenek. Ibu. Sudah kembali. Kami sudah kembali. Qinglin, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ibu, seberapa lancar nama ibu ini? Lihatlah keadaan di rumah kita. Kamu juga tahu Ahai sedang menganggur. Aku tidak bisa menghasilkan banyak uang dengan berjualan. Kalian berdua sudah mendapatkan sertifikatmu. Aku juga sudah memberitahu nenek. Kita tidak akan mengadakan pesta. Ada apa? Kamu kesal? Mengurus catering butuh uang. Apakah kamu ingin nenekmu? Bukan itu yang aku maksud. Ibu, aku mendengarkanmu. Itu ide kamu. Bukan urusanku. Apa yang ibu katakan padamu? Tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong suami. Suami. Kamu pasti sudah berlatih diam-diam di rumah lama ya? Tanpa kamu aku pasti sudah menjadi suami. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kamu pasti akan menangkapku untuk didisiplinkan begitu masuk pintu. Tangkap aku untuk didisiplinkan. Ibu ada di luar. Tertawa saja jika kamu mau. Jangan membuat masalah, dengarkan aku ibu. Benar begitu. Aku ingin membicarakan tentang pesta. Kamu lihat keadaan kita sekarang tidak terlalu baik. Jadi jika kamu tidak mengadakan pesta, jangan lakukan.
Yang mengerti aku adalah King Lin. Aku benar-benar menikahi istri yang bijaksana dan baik. Aku serius. Aku khawatir nenek tidak akan setuju. Maukah kamu membantuku meyakinkan nenek? Menir umum. Ini yang dikirimkan Nona King Lin tadi. Apa dia bilang sesuatu? Dia hanya bilang untuk menyerahkan ini padamu. Dia baru saja pergi. Tianlang, aku punya teman baik yang menikah, ayo makan malam bersama. Halo temanku menikah, apa urusannya denganku? Teman baik. Teman baik yang mana? King Lin, bukannya kalian berdua pernah punya hubungan? Ikut saja denganku. Aku tidak punya hubungan dengannya. Dan aku tidak akan punya urusan dengannya di masa depan. Bayarkan untukku. Aku duluan. Satpam, Nona, lemparkan ini padaku. dilempar. Oke. Menikah. Seperti kamu. Pria baik apa yang bisa kue nikahi? Sungguh sial bagi pria menikahimu untuk 8 keturunan. Kenapa kamu melompat begitu cepat? Apa urusannya pernikahan wanita itu denganmu? Pelan-pelan, aku bilang pelan-pelan. Kamu teriak apa? Aku dengar di luar pintu. Siapa yang teriak? King Lin menikah dan kamu kehilangan kendali. Tianlang, bukankah kamu sangat menyukainya? Jangan lupa dia pembohong. Cukup. Aku tidak pernah menyukainya. Aku ulangi lagi. Aku tidak pernah menyukainya. Tidak sekarang dan tidak di masa depan. Kamu yakin? Jangan ganggu aku tentang dia setelah kamu keluar. Duan Tianlang, ingat kata-kata hari ini. Kamu bilang kamu tidak akan pernah menyukainya. Aku tidak menyukainya. Aku tidak akan menyukainya. Itu hanya kenang-kenangan. Tidak ada arti lain. Tidak. Bagaimana kabar bayi dalam kandungan? Belum ada respons. King Lin, pasti sebelum si kecil menendangmu. Adakan pernikahan. Nenek, aku tidak ingin mengadakan pernikahan. Bagaimana caranya? Apa itu yang dimaksud Ren Kyuli lagi? Bukan milikku. Kamu lihat, aku bisa mengalami reaksi kehamilan kapan saja. Akan menjadi lelucon di pernikahan. Dan dokter juga bilang 3 bulan kehamilan adalah periode berbahaya. Maka kamu tidak bisa tidak berdoa untuk pernikahan. Nenek,
Aku menyesuaikan nada tengah parfum ini, maukah kamu menciumnya? Qinglin, siapa yang memasak di rumah Ding? Malam ini. Shanshan mengundang kita makan malam-malam ini. Gadis, kamu tidak menjawab pertanyaan. Pergi. Pasti kamu. Pergi, nenek. Lihat wajah bahagiamu. Pacar kamu pasti sangat baik padamu ya. Kamu tahu itu. Kamu lihat itu tertulis di seluruh wajahmu. Dinghai, kamu di sini. Cepat datang. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ayo. Ini sahabat terbaikku. Halo Shanshan, namaku Ju Shanshan. Dia sahabat terbaik Qinglin yang membicarakan segalanya. Beruntung bertemu. Berhenti berdiri, duduk, dan bicara. Haus Qinglin minum air liur. Kamu akan memanjakan pria seperti ini. Kamu satu-satunya pria malam ini. Haruskah kita melayani kita para wanita? Aku datang dengan senang hati. Qinglin, selamat. Suami kamu persis seperti yang kamu katakan. Apa yang Qinglin katakan tentangku? Dia bilang kamu sangat berdedikasi padanya. Meremehkan wanita lain. Bahkan jika aku merayu wanita lain, pada akhirnya aku akan kembali ke Qinglin. Karena wanita di luar adalah bunga liar. Ketika berbicara tentang bunga, Qinglin kita adalah ahlinya. Jika kamu mencium bau bunga liar di luar, pasti tidak akan luput dari hidung anjing Qinglin. Kamu tampaknya tahu banyak tentang hubungan kami. Bukan, aku hanya peduli pada Qinglin dan tidak ada yang lain. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Dinghai, tolong bersikap lebih sopan saat bertemu untuk pertama kali. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Bukan pertama kalinya. Kamu benar-benar tidak ingat padaku. Mungkin pernah melihat. Tidak bisa mengingat. Qinglin. Aku sangat sedih mendengarnya mengatakannya. Apa kamu tahu? Aku adalah dosen bisnis administrasi dan aku telah mengajar dia. Dia bahkan tidak mengingatku. Tapi aku sangat terkesan dengannya sebagai murid. Kalian berdua terlalu kebetulan. Ahai, kenapa kamu bahkan tidak mengenali dosennya sendiri? Tidak mendengarkan dengan baik. Tapi biaya kuliah Dinghai sangat mahal. Kamu harus mendengarkan dengan seksama. Salahku. Aku akan lebih memperhatikan guru Ju di masa depan. Lalu aku akan mengganti anggur dengan air hari ini. Aku berharap kalian berbahagia selamanya. Terima kasih, Shanshan. Shanshan, aku sangat bahagia hari ini. Aku tidak akan mengganggu dunia kalian berdua, ayo pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih atas traktirannya. Apa katamu? Apa kita saudara baik? Meskipun kamu tidak mengadakan resepsi pernikahan, tapi keluarga ibuku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu butuh apapun di masa depan, beritahu aku saja. Dinghai, izinkan aku memberitahumu untuk menjaga Qinglin dengan baik di masa depan. Apa kamu tahu, jika aku mengetahui bahwa kamu setengah hati, jangan harap aku akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Selamat, terima kasih. Dadah. Hati-hati, dadah. Ayo kita juga pergi atau ibu akan khawatir. Mengapa aku tidak tahu ada orang nomor satu seperti ini di lingkaran temanmu? Aku dan Shanshan dan Lily, kami selalu menjadi teman sekelas yang baik di SMP dan SMA. Aku sudah memberitahumu juga. Aku bilang aku punya teman baik yang kuliah di Italia. Baru saja pulang belum lama ini. Lalu kamu tidak memberitahuku bahwa Shanshan adalah putri Ju Shiping. Dia adalah putri tertua dari grup Yamashiro. Terus kenapa dia tetap Shanshan? Kamu polos atau bodoh? Maksudmu apa? Kamu benar-benar bodoh. Aku khawatir padamu, dimanfaatkan oleh gadis muda seperti itu. Kita tumbuh bersama. Bagaimana dia bisa memperlakukan aku seperti itu? Aku lebih mengenal jenis mereka daripada kamu. Ucapkan selamat. Di hatinya, mungkin bandingkan suamimu dengan pacarnya. Maka kamu menang. Apa?
Pacarnya bernama Duan Tianlang, pria yang tidak jelas. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Oke, ayo pulang. Pergi sana. Kamu